Oke, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil eh, tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nathaniel P. Martins dan teman saya. Perkenalkan nama saya Wel Chris Mosefri Hermanus. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul kejahatan media sosial. Oke, baik. Kita akan pindah slide dulu. Oke, seperti ini. Oke, kita masuk ke nomor satu. Di sini ada penyebaran hoaks atau berita palsu. Dampak bagi individu dapat menimbulkan kebingungan dan kecemasan. Dampak bagi masyarakat menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi, memecahkan persatuan, dan berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial. Dampak bagi negara mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Hukum sosial. Pelaku bisa dicap sebagai penyebar kebohongan dan masyarakat bisa mengucilkannya. Hukuman hukum. Berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1, pelaku dapat dipenjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Di Undang-Undang ITE terbaru, pengurangan sanksi dilakukan hanya pada konteks tertentu. Namun, ancaman pidana tetap ada untuk hoax. Oke, nomor 2 di sini ada namanya cyberbullying atau perundungan siber. Yang pertama, dampak bagi individu mengganggu kesehatan mental dan emosi korban, menimbulkan stres, depresi, bahkan bunuh diri. Dampak bagi masyarakat, membentuk lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman di media sosial. Dampak bagi negara, menambah angka masalah kesehatan mental sosial. Nasional maksudnya. Uh, Hukum sosial, pelaku biasanya dicap sebagai perundungan dan bisa kehilangan teman atau pekerjaan. Hukuman hukum, di Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3, cyberbullying bisa dihukum hingga 4 tahun atau denda maksimal 750 juta rupiah. Dalam revisi terbaru, hukuman tetap namun lebih difokuskan pada dampak nyata yang timbul. Yang ketiga di sini ada penipuan online. Dampak bagi individu mengalami kerugian finansial dan trauma emosional. Dampak bagi masyarakat menurunkan kepercayaan terhadap transaksi digital. Dampak bagi negara mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan biaya keamanan siber. Hukum sosial, pelaku bisa kehilangan reputasi dan dipercaya pelaku bisa kehilangan reputasi dan ketidakpercayaan di masyarakat. Hukuman hukum diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara hingga 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Di Undang-Undang ITE terbaru fokus pada peningkatan pengawasan transaksi. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini yang keempat adalah pornografi dan pelecehan seksual. Dampak bagi individu yaitu korban mengalami trauma emosional, malu dan bisa terkena pelecehan lebih lanjut. Dampak bagi masyarakat memicu sikap permisif pada tindakan pelecehan. Kemudian dampak bagi negara meningkatkan angka kasus kekerasan seksual dan menyulitkan pemantauan konten daring. Selanjutnya hukuman sosial, pengucilan dan sanksi sosial terhadap pelaku. Untuk hukuman hukum itu ada di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Undang-Undang ITE terbaru menambahkan perlindungan lebih bagi korban. Kemudian selanjutnya penghinaan dan pencemaran nama baik. Dampak bagi individu yaitu merusak reputasi, menyebabkan stres, dan kadang sulit memperoleh pekerjaan. Dampak bagi masyarakat memicu ketidakpercayaan dan konflik sosial. Lalu dampak bagi negara memperburuk iklim sosial dan memerlukan lebih banyak regulasi. Untuk hukuman sosial, pelaku bisa mendapatkan stigma negatif dalam komunitas. Dan hukuman hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukuman 4 tahun atau denda maksimal 750 juta. Untuk revisi terbaru mengklarifikasi batasan dan prosedur penyelesaian kasus yang terkait penghinaan. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu peretasan akun.
Dampak bagi individu yaitu kehilangan kendali atas akun, data pribadi bocor, dan bisa mengalami kerugian materi. Kemudian dampak bagi masyarakat, meningkatkan kewaspadaan dan kekhawatiran terhadap keamanan data. Lalu dampak bagi negara, menyulitkan upaya perlindungan data pribadi, menghambat kepercayaan terhadap layanan digital. Untuk hukuman sosial, dicap sebagai pelaku kriminal cyber dan kehilangan kepercayaan. Untuk hukuman hukum, menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE, ancaman 6 tahun penjara atau denda maksimal 600 juta. Di Undang-Undang ITE terbaru, pengawasan ditingkatkan namun tanpa perubahan besar pada sanksi. Untuk perbandingan Undang-Undang ITE lama dan terbaru, yang versi lama mengandung sanksi pidana yang tinggi tanpa ada banyak pembatasan atau klarifikasi dalam konteks tertentu, terutama dalam pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan, sehingga banyak pengguna media sosial merasa terkekang. Untuk versi terbaru, lebih memperjelas batasan dalam pasal-pasal tertentu dan mengurangi beban pidana untuk kasus yang tergolong ringan. Revisi ini bertujuan untuk melindungi pengguna dari kriminalisasi berlebihan dan memberikan keadilan yang lebih proporsional. Kesimpulannya, Undang-Undang ITE memberikan payung hukum untuk berbagai kejahatan di media sosial, melindungi individu, masyarakat, dan negara dari dampak negatif media sosial. Perubahan dalam versi terbaru mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial dan keamanan cyber. Oke, baik. Oke baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada tugas kami. SCPN tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.